Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mukhtasar Bayan. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang percobaan pencurian terhadap jasad Rasulullah SAW. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jasad Nabi Muhammad SAW pernah akan dicuri dengan cara menggali terowongan. Syekh Muhammad bin Saleh Utsman dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah mereka. Apabila ada yang bertanya, apa jawabannya tentang kuburan Nabi? Karena sekarang kuburan Nabi berada di dalam masjid. Jawabannya adalah, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak dikubur di dalam masjid. Beliau SAW dikubur di dalam rumah beliau sendiri. Sedangkan masjid tidak pula dibangun di atas kuburan beliau. Sebaliknya, masjid tetap berada pada posisinya semula. Tetapi ketika kaum muslimin ingin memperluas masjid, mereka memperluasnya hingga sampai ke arah kuburan beliau yang berada di arah kiblat. Seolah-olah pada saat itu kaum muslimin tidak menemukan tempat untuk perluasan kecuali ke arah kiblat. Kuburan beliau tetap berada di dalam rumah dan terpisah dari masjid. Antara masjid dengan kuburan beliau terpisah sebuah dinding. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya mengirim dua orang yang akan mengeluarkan jasad Rasulullah SAW. Mereka bertujuan membawa jasad Rasulullah SAW untuk dibakar atau disimpan di museum atau di suatu tempat yang tidak diketahui. Peristiwa ini diawali ketika seorang khalifah bermimpi didatangi oleh seseorang dan menyatakan, bebaskan Rasulullah SAW dari kedua orang manusia bermata sipit. Mimpi tersebut terus berulang kali hingga 3 kali, sehingga sang khalifah dibuatnya gelisah. Kemudian dengan tergesa-gesa dan hati gelisah, sang khalifah pergi menuju Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau langsung memerintahkan gubernur Madinah untuk membuat pesta jamuan besar-besaran. Khalifah menyatakan kepada gubernur Madinah, undang semua penduduk Madinah. Maka sang gubernur mengundang seluruh penduduk Madinah, dan sang khalifah memperhatikan satu persatu penduduk Madinah. Tetapi beliau tidak menemukan ciri-ciri orang yang dijelaskan kepadanya di dalam mimpinya. Kemudian beliau meminta gubernur Madinah untuk mengundang seluruh penduduk Madinah yang kedua kalinya, sampai yang ketiga kalinya. Tetapi beliau tetap tidak menemukan kedua orang yang dimaksud. Beliau menyatakan kepada sang gubernur, kenapa Anda tidak mengundang semua penduduk Madinah? Sang gubernur menjawab, semuanya telah saya undang, tidak tersisa kecuali dua orang asing yang sedang tinggal di masjid. Sejak kedatangannya, mereka berdua selalu iktikaf di dalam masjid. Dia berkata, datangkanlah kedua orang tersebut. Maka keduanya pun didatangkan. Ternyata ciri-ciri kedua orang tersebut sama dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam mimpinya. Beliau kemudian memerintahkan agar keduanya diperiksa. Ternyata keduanya menggali terowongan di bawah tanah di malam hari, dan terowongan tersebut sudah mendekati kuburan Rasulullah SAW. Kemudian khalifah memutuskan agar keduanya dibunuh. Khalifah memerintahkan gubernur agar di sisi kuburan Rasulullah SAW
dicor dengan timah, kemudian dilapisi dengan tebal. Maka kuburan Rasulullah SAW benar-benar terpisah dari masjid. Dan jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.